Walaupun banyak penyakit kulit tidak disebabkan oleh air, bisa jadi kurang uang belanja pun bisa menjadi penyakit kulit. Ya? Nah, makanya jangan menjadi suami yang makruh. Ya, bagaimana suami makruh yang memberikan penyakit kulit pada istri? Ya, istri ingin bersoleh, suami berharap, oh bagus itu, tampilanmu harus seperti artis. Begitu diminta uang untuk kosmetik nggak dikasih, disuruh potong-potong timun, bang. Suruh potong timun, suruh tempel di muka. Beli obat, tanya dulu ke yang ahli, saya sakitnya ini, obatnya apa? Si ahli memberikan resep yang kita nggak pernah bisa baca. Sesama mereka aja yang bisa baca. Memang itu para apoteker memang ada pendidikan untuk membaca tulisan jelek memang. Sampai 1 semester berlatih membaca tulisan jelek. Jadi otomatis kita butuh ahli. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada yang ahli. Begitu juga kalau urusan dunia kita butuh ahli, kenapa urusan agama kita merasa seakan-akan nggak butuh ahli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaallah, bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan jabatan, juga kepada ibu-ibu yang telah menemani bapak-bapak, dan kita hari ini berkumpul untuk mengisi Ramadan dengan menuntut ilmu, karena salah satu pahala terbesar di siang Ramadan, bahkan di malamnya, adalah menuntut ilmu. Dan sudah lama kita tidak bertemu, dan sepertinya saya seperti mengenali ruangan ini. Cuma sekarang sudah agak bergelombang berwarna biru, ya. Alhamdulillah. Dan wajah-wajah bapak ibu seperti saya kenali, karena sebelumnya kita pernah bertemu kan pastinya. Baik, sebagaimana request bahwa kita akan belajar fikih taharah, dan selama 1 bulan ini kita ada 3 pertemuan, karena ada 1 pertemuan yang saya tidak bisa menghadiri. Jadi kita mulai fikih taharah, tentu saya tidak akan membaca per huruf, per kalimat, tapi kita seperti tematik karena mengingat waktu dan jumlah pertemuan. Kalau seandainya kita memulainya dengan per huruf, per paragraf, maka 6 bulan belum selesai taharah ini. Baik, sebelumnya, kenapa pentingnya belajar taharah? Kenapa semua kitab-kitab kalau bicara masalah fikih, hukum agama, tetap bab satunya adalah taharah. Tidak ada kitab yang langsung menuliskan bab salat, tetap taharah, karena kunci daripada semua ibadah diterima adalah taharah. Dan penyebab ibadah kita gagal juga karena gagal taharah. Dan penyebab azab kubur salah satunya adalah meremehkan urusan taharah. Nabi SAW sedang berjalan dengan sahabatnya, lalu kemudian melewati 2 kuburan dan kudanya terloncat. Lalu para sahabat bertanya ke Nabi, ada apa dengan kudamu ya Rasulullah?
Rasulullah mengatakan kuda ini mendengarkan azab kubur dari dua kuburan ini. Apa salah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kuburan pertama la yatanazzah minal baul, yaitu orang yang di dalamnya tidak bersuci dengan baik ketika buang air kecil. Dan kuburan yang kedua yang jadi penyebab disiksa adalah yamshi bin namimah, selama hidup suka mengadu domba. Jadi ini dua dosa besar, yang satu tidak suci badan, yang satu tidak suci hati. Nah, ini berbahayanya. Maka selain suci badan, sucikanlah hati. Semua orang punya aib, dan itu bukan urusan kita untuk mengungkit, kecuali dibutuhkan untuk memperbaiki. Apalagi sampai mengadu domba, ini penyakit-penyakit hati yang paling dominan tersiksanya orang di dalam kuburan. Masalah taharah ini dimulai dengan membicarakan masalah fasilitas utama untuk taharah, yaitu air. Dan ini kita tentu sudah semuanya belajar dari kecil. Jadi kita hanya mengulang kaji secara singkat, padat, dan kita utamakan sebanyak-banyaknya informasi kita dapatkan. Jadi air itu secara umum dibagi menjadi 4 macam dalam mazhab Syafi'i. Nanti dalam mazhab lain berbeda-beda penamaan dan maksud. Tapi supaya kita tidak kacau dalam melihat ini, hanya sekedar untuk menambah wawasan, nanti bisa kita selingi bagaimana pandangan mazhab lain. Yang pertama, pembagian air adalah at-tahir al-mutahhir, suci lagi menyucikan, atau yang disebut dengan ma'ul mutlaq atau air mutlak. Ini maksudnya adalah air ini sejatinya tidak bercampur apapun yang bisa menyebabkan berubahnya status air. Dan ini disebutkan di dalam banyak kitab waktu kita belajar waktu kecil, yaitu air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air mata air, air salju, air embun. Itu semua termasuk air mutlak atau suci menyucikan. Maksud suci menyucikan, suci untuk diminum, menyucikan untuk beribadah. Itu maksudnya suci menyucikan. Nah, seandainya dia bercampur dengan benda-benda yang tidak mengubah bentuk air seperti lumut, maka kalau dia belum menghijau, maka tidak mengapa, itu tetap suci. Makanya kita tidak boleh juga berwudu dengan air di dalam akuarium yang telah menghijau. Tapi kalau ada dalam akuarium ikan tetapi tidak merubah warna air, selama kita pastikan tai ikan tidak dominan, karena nanti kalau tai ikannya minoritas bukan mayoritas, itu termaafkan najisnya. Nah, ini adalah kategori pertama tentang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Bersuci itu apa saja Bapak Ibu? Yaitu berwudu, kemudian cebok. Cebok itu bersuci, maka nggak boleh cebok dengan air yang nanti bernajis. Nanti kita jelaskan. Nah, jadi ini atau mandi junub. Mandi junub atau mandi haid, mandi besar, mandi kecil, semuanya wajib dengan air suci dan menyucikan. Baik. Air yang kedua adalah at-tahir al-mutahhir al-makruh, suci menyucikan tetapi makruh, tidak baik untuk digunakan. Apa dia? Yaitu air yang dipanaskan oleh matahari atau disebut dengan musyammas. Nah, air yang dipanaskan oleh matahari ini itu ada syaratnya, baru nggak boleh dipakai atau makruh dipakai. Syaratnya yang pertama adalah ayakuna bibiladin harah. Air itu memang terletak
di negara atau kawasan yang memang selalu panas. Misal kita punya tampung air fiber di atas rumah, kita ini bukan negara panas. Kita ini kan tropik, jadi panasnya pun panas tai ayam itu. Bapak pernah merasakan panasnya tai ayam? Saya cuma dengar dari kecil, belum pernah saya rasakan. Jadi panas sekali, nanti dingin lagi. Nah, ini nggak termasuk. Makanya fiber kita di atas aman. Tapi yang dimaksud adalah bibiladin hara, dia terletak di negara yang memang selalu panas, seperti negara-negara Teluk itu menggila panasnya. Kemudian ayakuna mawdu'an bi awanin muntaba'ah ghaira zahab wal fiddah. Yang kedua syaratnya baru makruh untuk dipakai ketika dia terletak di dalam tampungan atau bejana yang terbuat selain daripada emas dan perak, seperti al-hadid, seperti terletak di dalam tampung besi atau an-nuhas seperti tembaga. Nah, itu baru makruh. Dan itu efeknya kenapa sehingga menjadi makruh? Yaitu ayakuna isti'maluhu fil badan li adami yulhiqhu al-buras, karena dikhawatirkan memakai air seperti itu akan menyebabkan buras, yaitu penyakit kulit terutama supa. Jadi kalau begitu, apakah ada di antara tiga perkara ini yang membuat air kita makruh untuk dipakai? Saya rasa nggak ada. Kita nggak termasuk dalam kategori air makruh walaupun kita letakkan di atas tampungan air, di balkon atau apa saja, nggak termasuk. Makanya memang pertama sekali kita buka keran kalau sedang panas, itu kan air yang keluarnya panas. Itu yang dipanaskan hanya air lapisan air atas saja. Begitu kita buka keran sekitar 5 jam itu udah dingin tuh. Bukan hanya udah dingin, udah kosong tampung-tampungnya tuh. Tapi maksud saya begini, artinya panasnya itu panas yang hanya level atas saja. Jadi efeknya ini yang dilihat maka menjadi makruh. Itu menyebabkan penyakit kulit. Walaupun banyak penyakit kulit tidak disebabkan oleh air, bisa jadi kurang uang belanja pun bisa menjadi penyakit kulit. Makanya jangan menjadi suami yang makruh. Bagaimana suami makruh yang memberikan penyakit kulit pada istri? Istri ingin bersoleh, suami berharap, oh bagus itu, tampilanmu harus seperti artis. Itu diminta uang untuk kosmetik nggak dikasih, disuruh potong-potong timun, suruh potong timun, suruh tempel di muka, atau suruh beli bedak yang di pasar impres. Nah ini suami makruh. Dan ini yang ketiga, at-tahir ghaira mutahhir. Yang ketiga jenis air adalah suci tapi tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Maksudnya suci, dia boleh diminum, tapi tidak boleh dijadikan untuk alat bersuci. Nah ini kategorinya apa? Yaitu huwal ma'ul qalil al-musta'mal fil fardhi at-taharah, yaitu air bekas digunakan untuk melakukan bersuci sebelumnya, seperti berwudu atau mandi junub. Nah ini yang dimaksud adalah kalau seseorang sudah lebih dahulu berwudu di dalam satu bejana air, bekasan wudunya, bekasan wudu yang wajib, ini yang banyak pendapatnya dalam pandangan Syafi'i, bekasan wudu yang wajib. Ya kan kita ada 6 rukun wudu, mulai dari niat sampai tertib. Jadi niat mensucikan wajahnya, membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Nah, bekasan yang 4 ini kalau jatuh kembali ke dalam
satu tampungan, dan tampungan itu tidak melebihi 2 kula ukurannya, itu yang disebut dengan air suci, tapi tidak bisa lagi digunakan untuk menyucikan. Dan ini di sini Pak ada khilaf. Ini pandangan Syafi'i yang saya baca ini, karena kita Indonesia ini negara-negara Asia Tenggara itu rata-rata bermazhab Syafi'i. Bukan kita saja, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand itu bermazhab Syafi'i. Dan kita bermazhab Syafi'i bukan karena kita menuntut untuk mencari mazhab Syafi'i, tapi karena kebetulan yang membawa agama ke sini orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Nah, dalam urusan ini tak perlu pun kita berganti mazhab. Seandainya pun kita ganti, sama saja, sama-sama hasil ijtihad juga. Oh, kalau begitu kita nggak perlu lagi bermazhab. Kita langsung saja main ke Al-Quran dan Sunnah, boleh saja. Kalau kita mampu, maka kitalah yang menjadi mazhab kelima. Jadi nama bapak siapa? Ibrahim, nanti dipanggil mazhab Ibrahim. Kalau kita mampu, Bapak Ibu, ini perlu dipahami, karena ada orang sebagian hari ini mengatakan nggak perlu bermazhab, kita langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Slogannya benar, prakteknya salah. Kalau kita mau beli obat, kita datang masuk ke apotek. Di situ kita kebingungan sendiri, ditanya oleh apoteker, Bapak ini mau ngapain? Mau beli apa? Mau beli obat apa? Ada resep dokternya? Nggak ada. Jadi kenapa langsung ke sini? Minta dulu resep dokternya, periksa dulu biar kami tahu sakit apa Bapak. Kan begitu kata apoteker. Makanya kita kalau mau beli obat, tanya dulu ke yang ahli. Saya sakitnya ini, obatnya apa? Si ahli memberikan resep yang kita nggak pernah bisa baca. Sesama mereka aja yang bisa baca. Memang itu para apoteker memang ada pendidikan untuk membaca tulisan jelek memang. Sampai 1 semester berlatih membaca tulisan jelek. Jadi otomatis kita butuh ahli. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada yang ahli. Begitu juga kalau urusan dunia kita butuh ahli, kenapa urusan agama kita merasa seakan-akan nggak butuh ahli? Sehingga kita langsung tobat baru umur 45. Begitu langsung tobat, langsung berubah tuh hijrahnya menjadi ekstrim. Nah, ini penyakit ini, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai menginap di dalam hati kita, menganggap orang lain semuanya bukan ahli taubat. Jadi cuma dia yang berhasil ditaubatkan. Lalu menganggap orang yang sudah berilmu dari kecil pun dianggap tidak berilmu lagi. Hanya gara-gara penampilan kita berubah ini. Inilah yang membuat hari ini terpuruknya seseorang di dalam kesombongan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tadi yang saya baca dalam mazhab Syafi'i. Modelnya air mustakmal jatuh setetes dalam tempat yang tidak sampai 2 kula, maka air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Tapi dalam mazhab lain itu tidak begitu. Nah, mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Dalam mazhab lain Bapak, Ibu, air mustakmal hukumnya masuk ke dalam kategori suci dan menyucikan. Syafi'i yang memasukkan suci tapi tidak menyucikan. Kalau mazhab lain, dalam sebotol satu aqua atau satu gayung itu air, satu gayung itu dicelup-celup itu tidak mengapa, dan mereka berdalil dengan hadis Nabi bahwa Nabi pernah mencelup-celup dalam satu bejana. Nah, jadi inilah yang namanya ijtihad. Sedangkan mazhab Syafi'i itu berdalil di atas hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengunjungiku aku sedang sakit, maka beliau berwudu dan beliau memberikan air yang lain untuk mewudukanku. Artinya beliau tidak mewudukanku dengan bekasan air beliau. Nah, ini beda pandangan. Jadi jangan heran kalau nanti Bapak lihat di YouTube tayangan tertentu, nanti ada juga ustaz yang mengatakan nggak apa-apa, kita pakai satu gayung saja, celup-celup langsung nggak apa-apa. Nah, itu
bolehkan dalam mazhab lain. Bagaimana sikap kita, Bapak? Ya silakan. Kalau yakin dengan pandangan itu silakan. Tapi kalau kita nggak yakin, takut-takut ni nggak bisa nih, maka sebaiknya tidak kita lakukan. Yang penting berlapang dada dalam urusan perbedaan. Perlu kita vonis-vonis orang, kamu ahlul bid'ah, kamu ini, kamu itu, nggak perlu, Pak. Selama masih berdalil. Kalau nggak ada lagi dalilnya, baru masuk kategori sesat. Oke, baik. Dan model air kedua yang masuk dalam suci tapi tidak menyucikan, ini kan tadi sedang kita bicarakan air suci tapi tidak menyucikan. Dia bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti kalau air musta'mal bekasan wudu orang, seandainya dikumpul kembali, ya, terkumpul nih semuanya wudu di situ terkumpul sampai bekasan wudu itu naik mencapai lebih daripada 2 kula, maka kembali suci. Kembali suci. Berapa ukuran 2 kula? Rasulullah mengatakan iza balagha ma'qulatain, kalau air sudah mencapai 2 kula, la yujisuhu syai', tidak akan dinajiskan oleh apapun. Dinajis saja enggak berlaku kalau air sudah 2 kula, apalagi cuma bekasan wudu. Makanya orang yang di menasah-menasah masjid-masjid yang model pakai kulah panjang besar itu ukurannya sudah berkali-kali dari 2 kula. Ukuran 2 kula itu 500 liter negeri Baghdad kalau dalam kitab-kitab Syafi'ah. Ukuran sekarang kira-kira yang masyhur adalah 210 liter. Jadi ke dalam bak yang hitung keramik dalam, jangan hitung keramik luar. Keramik dalam itu ukurannya 210 liter, 70 panjang, lebar 70, kemudian tinggi 70. Kalau airnya penuh, lalu kita ramai-ramai berwudu dengannya, jatuh lagi ke air bekasan wudu, langsung celup-celup semuanya kayak kula-kula di menasah, itu tidak mengapa, aman. Cuma kita perlu ngintip-ngintip orang itu waktu kumur-kumur dia buang lagi ke situ apa enggak. Kalau dari kesucian aman tuh. Nah, jadi begitu kalau air sudah 2 kula. Coba kan apalagi bulan puasa kan, umur buh orang masya Allah semuanya bau mulutnya karena mesin nggak kerja kan. Waktu di buh ada 2000 orang buh di situ kan, berarti kita berwudu dengan buh orang dalam kumur itu kan. Makanya perlu dijaga-jaga itu aja. Kalau kesucian aman. Satu lagi yang perlu dijaga-jaga, lihat berapa kali dia kumur dan berapa kali dia keluarkan. Bisa jadi dia kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Saya kan begitu kan. Kita lihat pikir aman, kita tanya, kamu kuat sekali puasanya, segar sekali kamu, masya Allah. Salat duhurnya nggak ada ngantuknya sedikitpun kan. Jadi aman semuanya. Itu tanda-tanda berarti 3 kali kumur, 2 kali buang. Sudah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, al-ma al-mutanajji. Maaf. Tadi itu tipe pertama dari yang ketiga, yaitu air suci tidak menyucikan, air musta'mal. Ada tipe keduanya, yaitu air suci tapi tidak menyucikan juga, yaitu al-ma al-mutlaq allazi khalatahu syai' min at-tahirat. Yaitu apabila air mutlak, air yang selayaknya suci tapi bercampur dengan benda-benda yang tidak mungkin dipisahkan, ya, sehingga mengubah warna air. Nah ini juga tidak boleh digunakan. Contoh, ada air putih biasa, lalu kita buat kopi, teh yang sekira-kira dominan tehnya daripada airnya, maka itu nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Dianggap suci tapi tidak menyucikan, minum saja. Maka nggak boleh berwudu dengan air kopi, dengan air teh, dengan jus debu, dengan air kelapa, apalagi dengan teh botol sos serong. Dengan wudu dengan air seperti itu air suci diminum tapi tidak menyucikan. Ya. Baik. Oh Ustaz, kami nggak ada air, yang ada cuma jus. Misal ada satu kondisi, Bapak nggak ada air, tersesat di tengah hutan, nggak ada air, makanan tak ada, air tak ada. Tadi udah makan babi lah ceritanya.
Karena biasanya kalau udah kayak gitu yang lewat babi. Saya juga heran kenapa semuanya asal sudah tersesat masalahnya babi semuanya. Tapi ada yang tersesat di tengah laut, babi yang lewat juga. Saya sampai mikir, babi ngapain sampai ke tengah laut? Nah, oke lah, makan sudah tadi, sudah dihalalkan babi secukupnya saja. Nah, air itu wudu tak ada. Tersesat ada air kelapa di kebun orang. Apakah kita pakai air kelapa itu untuk berwudu atau kita tayamum? Tayamum. Karena status air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ya tayamum. Yang air kelapanya itu apa? Ya diminum lah. Apain lagi? Oh, enggak ada orangnya. Dibolehkan untuk mencuri sementara. Dibolehkan mencuri sementara, tapi menunggu kapan pemiliknya datang. Atau kalau tidak mungkin, nanti kembali untuk membayar kelapa itu, atau meminta maaf dari pemiliknya. Yang niat mencuri total itu nggak boleh, haram. Kapanpun, dimanapun, ya, haram. Maka mencuri itu dibolehkan dalam keadaan tertentu. Seorang istri dibolehkan mencuri harta suami. Kapan? Ketika suaminya berubah menjadi manusia paling pelit, nggak dikasih uang belanja, dikasih 20.000 untuk sebulan. Permintaannya suruh buat ikan tuna pakai lado. Dia kasih uang belanja apa? 20.000 sebulan. Jangankan 20.000, 500.000 aja sebulan itu dah pelit sekali itu. Makanya hati-hati nih kita bapak, ini semua kita nih yang jadi suami jangan pelit-pelit sama istri. Nanti istri jadi pencuri. Karena Nabi pernah dilapor oleh seorang istri yang mengatakan suamiku pelit sekali, tidak memberi nafkah kepada aku dan anakku. Apa kata Nabi? Khuzi ma yakfiki wa waladiki. Ambil saja, nggak usah minta izin, ambil saja secukup kamu makan dan anakmu, kata Nabi. Ibu-ibu kalau ada rencana menjadi pencuri, ambil secukup yang kira-kira memadai untuk makan istri dan anak. Nggak boleh lebih. Jadi berapa sehari? 50.000. 50.000 ambil diam-diam kalau nggak dikasih nafkah sama sekali. Dibolehkan, itu tidak disebut mencuri. Nah, jadi ini kategori pencuri yang dibolehkan. Ada satu lagi pencuri yang boleh, mencuri hati. Itu boleh. Baik, yang terakhir, kategori terakhir dari air adalah al-ma al-mutanajjis, yaitu air yang telah bercampur najis. Nah, ini tergantung model. Kalau tempat itu airnya kurang dari 2 kula, setetes najis langsung menajiskan semuanya. Setetes najis menajiskan semuanya. Tapi kalau air itu melebihi 2 kula tempat tambung itu, maka seperti kata Nabi tadi, iza balagha al-ma' qulatain, kalau air sudah mencapai 2 kula, la yunjisuhu syai', tidak akan dinajiskan oleh apapun. Makanya kita lihat tuh kulah-kulah yang besar di masjid-masjid tadi, yang model masih pakai kulah, itu kadang-kadang di bawahnya ada tai cicak, ada tai anaknya cicak, tai mamanya cicak, pokoknya banyak tai di situ, tai toke. Tapi selama airnya tidak berubah dari 3 unsur, rasa, warna, rasa dan bau, salah satunya. Waktu kita lihat airnya tetap warna air, tidak berubah warna toke. Yang kedua, kita lihat airnya tetap rasanya rasa air, tidak berubah rasa tai. Makanya kita cilet dulu. Cilet apa rasanya? Kita tes, kita cilet dengan tes, bukan cilet. Cilet itu dicilet sedikit dulu. Memang susah, bahasa Indonesia kadang-kadang nggak mampu nggak mampu menandingi bahasa Aceh. Ada bahasa Aceh yang kadang-kadang nggak ada bahasa Indonesia-nya. Jadi dicilet begitu, dirasa, atau dirasa, tai betul. Maka bapak berada dalam keadaan kurang beruntung. Jadi kalau air sudah berubah menjadi rasa tai cicak tadi, itu sudah hilang, walaupun dia di atas 2 kula. Atau bau, cium, bau ini bau air apa bau tai? Kita karena sudah biasa dengan tai, nggak bisa membedakan lagi mana bau air dan bau tai. Berarti kepala kita bertai itu udah sakit segitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Kalau salah satu dari 3 unsur ini berubah, maka air yang 2 kula itu nggak boleh pakai lagi. Harus buang semuanya, dikuras semuanya. Tapi kalau tidak berubah, walaupun tai 1000 tai di bawahnya, dari zaman Majapahit tai itu di situ, tapi nggak berubah-berubah itu rasa, tetap suci, tetap suci. Warna bening. Kenapa begitu? Inilah kekuasaan Allah. Ternyata air yang melebihi 2 kula itu mampu membuat najis tidak berkutik. Najis itu nggak bisa mengkontaminasi air. Makanya Nabi dengan mukjizatnya memastikan kalau sudah sampai 2 kula, najis tidak berpengaruh. Tapi kalau kurang dari 2 kula, di bawah 210 liter, di bawah 7 kali 7 kali 7 kecil, kita model kamar mandi kita misal taruh MPR. Ya Pak. Mohon maaf nih, contoh paling banyak begini. Kita punya toilet WC. Di depan tuh keran, di bawah keran ember. Embernya ember kecil. Ini tempat duduk WC sudah melebihi tinggi daripada tinggi ember. Walaupun air ember itu penuh, kita waktu cebok, kadang-kadang percikan air cebok masuk tuh ke dalam ember itu. Sedangkan ember itu tidak pun sampai 2 kula, maka berubah air itu menjadi air mutanajis, air bernajis. Seharusnya kita nggak boleh cebok dengan itu. Tapi karena kita dalam pandangan zahir itu air suci, kita menganggap karena putih. Padahal ada najis kita atau bekasan najis orang. Apakah dia kencing, percikannya naik ke ember, karena embernya model ember rendah begini, naik itu ke dalam ember itu. Ya naik maksudnya jatuh, nggak naik sendiri begitu, maksudnya dia jatuh. Itu setetes kencing cukup untuk menajiskan air itu. Lalu kita datang masuk setelah dia. Ketika masuk setelah dia, kita gunakan lagi air itu untuk cebok. Ceboknya sudah selesai, tapi pertanyaannya, sucikah kita? Jawabannya tidak suci. Walaupun udah bersih nih Pak, udah bersih, tapi tidak suci. Kesalahan paling banyak setelah buang hajat langsung pakai celana kembali lalu wudu, padahal tadi dia ceboknya dengan air bernajis. Disinilah orang menganggap remeh urusan taharah. Ini biasa yang tipe-tipe ini siap-siap disiksa di alam kubur. Jadi bagaimana solusinya? Bilasan terakhir itu harus dengan air yang suci dan menyucikan. Jangan ambil lagi air ember itu, tahan dengan gayung di keran. Oh, nggak ada penahannya, nggak ada gayungnya. Ya, kuatlah, tahan sikit-sikit, apa boleh buat, sabarlah setengah jam baru selesai itu. Atau buang air ember itu, tahan kembali, ya, untuk mensucikan terakhir setelah buang hajat, baru beres di situ. Maka nggak bisa sembarangan air bercampur najis, kasar kencing orang masuk situ, kita langsung cebok kencing kita lagi. Itu yang kita cebok itu dengan air najis, walaupun nampaknya tidak bernajis. Nah, ini makanya penyebab kita ini kadang-kadang disiksa karena kita tidak terlalu jeli dan detail dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena urusan kencing nih Pak, ini paling banyak orang jatuh ke dalam kesalahan dalam bersuci. Model-model toilet kencing, model yang nempel dinding tuh, nempel dinding model keramik, apa namanya Bang? Begitulah namanya. Nah, sudah. Jadi itu kan kita berdiri itu, terutama bagi laki-laki itu berdiri, kan, menghadap ke dia. Kita kencing. Pas kencing itu kan kita tembak tuh. Pas tembak itu dia membal. Tahu membal? Nah, jadi membal dia, muncrat lagi ke celana. Di situ sudah mulai bermasalah. Kita bawalah celana ini ke dalam salat. Berapa hari sekali kita salat zuhur dengan celana ini? Oh, sampai sudah seminggu kita pakai celana ini. Dari hari pertama masuk kerja dia udah kena kencing, gara-gara kencing di toilet yang model berdiri tadi. Kan habis kencing, tekan kenop di atas, keluar air untuk nyiram kencing itu. Pas keluar air itu ke bawah,
kadang-kadang kencing yang kita terendam di situ disiram lagi ke atas. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu, terutama bapak-bapak. Ada model di masjid-masjid yang model tempat kencingnya taruh pagar. Jadi ini kita mau kencing nih, nggak langsung terjun ke bawah, dipakaikan pagar pembatas. Dikira aman. Kadang-kadang kencing itu netesnya di atas pagar tuh. Di atas pagar tuh, apalagi kalau pagarnya dibuat untuk orang bule, yang kencing orang Asia Tenggara. Nginjit-nginjit lah orang itu bisa naik ke situ. Jadi bayangkan, meneteslah kencing tuh, kembali ke celana, netes di atas pagar pembatas tuh. Makanya kadang-kadang kita ini nggak terlalu pintar dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aman tuh itu langsung lubangnya yang model berdiri, langsung lubangnya ke dalam. Ya, jadi nggak ada pembatas-pembatas. Ini mohon diperhatikan, sangat berhati-hati. Memang terasa remeh, tapi mungkin sudah sebulan, 2 bulan sholat kita nggak pernah diterima Allah. Bahkan siap-siap kita diberi hukuman karena remehnya urusan kita terhadap ini. Nah, ini 4 model air yang masuk kategori macam-macam air dalam mazhab Syafi'i.